Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 8, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain keragaman karakteristik individu dan manfaatnya, kegiatan ekonomi, teks bacaan kisah Putri Tangguk, jenis tokoh dalam cerita, tempo lagu Injit-Injit Semut, tempo lagu Kicir-Kicir, teks bacaan Si Pitung. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tapi juga berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Manfaat keragaman yang ada dalam keluargaku antara lain 1. Belajar mengenal karakteristik seseorang. 2. Belajar sikap toleransi akan perbedaan. 3. Belajar menghargai dan menerima perbedaan. 4. Belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan. 5. Mempelajari hal atau kegemaran baru. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Ayo kita baca bacaan yang berjudul Kabupaten Tabanan. Dari teks tadi kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi adalah sebagai berikut ini. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak paman Tagor bernama Gultan dan Puspa. Sekarang kita kerjakan tugas 1, yaitu halaman 42. Amati gambar berikut, lalu identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Di sini ada 5 gambar. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja dengan jelas dan rapi, lalu foto dan dikirimkan ke Bu Guru. Sekarang kita baca teks yang berjudul Kisah Putri Tangguk. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh tersebut disebut protagonis. Tapi ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh itu disebut antagonis. Dari cerita kisah Putri Tangguk, kita dapat mengetahui cerita ini termasuk dalam legenda rakyat. Tokoh dalam cerita ini yaitu Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan si sulung anak Putri Tangguk. Tokoh utama dalam cerita yaitu Putri Tangguk dan suami Putri Tangguk. Tokoh tambahannya adalah si sulung. Tokoh protagonis dalam cerita adalah suami Putri Tangguk dan si bungsu. Alasannya adalah tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguk untuk tidak membuang-buang padi. Sekarang ayo kita dengarkan
Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengarkan. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Pada notasi angka lagu Injit-Injit Semut menggunakan nada tinggi, sedang, dan rendah. Sekarang kita dengarkan lagu Kicir-Kicir. Selain lagu Injit-Injit Semut tadi, lagu Kicir-Kicir juga merupakan lagu daerah. Lagu ini berasal dari daerah Jakarta. Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Dalam notasi angka lagu Kicir-Kicir, tidak terdapat nada tinggi karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di atas angka. Suku kata atau kata yang tidak dicetak tebal dinyanyikan dengan nada sedang. Not-not angka pada suku kata atau kata tersebut tidak bertitik. Jadi, suku kata atau kata itu dinyanyikan sedang. Sedangkan suku kata atau kata-kata yang dicetak tebal dinyanyikan dengan nada rendah. Not-not angka pada suku kata atau kata tersebut bertitik di bawah not. Jadi, suku kata atau kata itu dinyanyikan rendah. Sekarang kita baca teks yang berjudul Si Pitung. Cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu sage. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, tokoh Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babaliem dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babaliem, anak buah Babaliem, Pak Piun, dan Scott Haney. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Alasannya, tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Sedangkan tokoh lain ada tokoh tambahan. Tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya mereka memiliki sifat baik, yaitu membela orang-orang yang tertindas. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Babaliem, anak buah Babaliem, dan Scott Haney. Alasannya, mereka menindas rakyat jelata. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas 2. Kerjakan di buku tulis dengan jawaban kalimat lengkap, jelas, dan rapi. Lalu foto dan dikirimkan ke Bu Guru. Pertanyaannya ada 4. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.